مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ini memang hadis ini jarang dikeluarkan, tapi didapati dari muhaddits yang ada di kota Malang. Namanya Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Balfaqih. Ini beliau waktu belajar di masa kecil pernah tidak tidur berbulan-bulan. Belajar tidak pernah tidur berbulan-bulan menghafal, karena beliau ada yang mengatakan beliau punya hafalan hadis itu hampir 700.000 800.000 hadis Nabi. Beliau hafal. Terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi diakui juga oleh ulama dunia di zamannya. Itu saking belajarnya sungguh-sungguh, khususnya dalam ilmu hadis. Beliau sampai keluar darah dari mulutnya, muntah darah. Karena sudah duduk terlalu lama, sudah jarang minum air putih, akhirnya tidur juga kurang, itu keluar darah. Saya baca manakibnya, itu darah keluar, muntah darah. Sampai ayahnya Al-Habib Abdul Qadir, seorang ulama besar, melarang, engkau belajar jangan terlalu forsir, nanti bisa sakit. Beliau tetap dengan kecintaan kepada ilmu hadis, sampai dikatakan beliau kalau belajar di pesantrennya Darul Hadis itu minta kelas tambahan dari para ustadz. Jadi dibilang, ustadz nanti malam boleh saya datang mau tambah belajar. Jam berapa? Ya jam 12 begitu, biar agak lama sampai malam. Ustadz pikir-pikir juga, yang punya pesantren abahnya. Mau tolak gak enak, yang punya pesantren abahnya beliau, ayahnya beliau. Kata ustadz, ya sudah boleh, insyaallah datang jam 12 malam. Jadi itu sudah dari pagi sudah belajar full, tambah lagi kelas malam. Ustadz bangun tidur, ya sudah belajar lagi. Pikir ustadz ini belajarnya malam ya paling enggak 1 jam. Ternyata beliau kuat sampai subuh. Sampai sudah dekat azan subuh, beliau sholat tahajud, sudah mendekati sholat tahajud, sholat subuh. Beliau bilang, ustadz mau lanjut lagi? Dia bilang, sudah, saya istirahat. Ya, nanti sudah lain kali. Nah, besok boleh? Boleh. Tidak enak karena besok pesantren. Besok datang lagi jam 12 malam. Belajar lagi sampai dekat subuh lagi. Akhirnya hari ketiga, ustadznya sakit. Dia pindah ke ustadz yang lain lagi. Bilang, ustadz, saya mau tambah kelas lagi malam. Oh boleh, jam berapa, Bib? Jam 11 atau jam 12? Oh boleh. Nah, dia tidak tahu ustadz yang sebelah itu sakit. Dia bilang boleh-boleh saja. Belajar lagi, datang Habib Abdullah. Belajar, jam 11 sama. Sudah dekat subuh baru selesai. Tapi dia berbeda dengan ustadz yang pertama. Dia jujur, dia bilang, Bib, ini kalau jadwal tiap hari saya bisa mati. Jadi kayaknya antum sudah, saya istirahat juga. Ini pagi-pagi saya mengajar lagi. Subhanallah, mujahadanya. Dan paginya lanjut belajar. Makanya beliau itu luar biasa. Sampai waktu dewasanya itu kalau beliau punya jubah, di dalamnya kacamata seluruhnya. Kacamata hitam. Jadi kalau buka kacamata tutup mata. Ini mata beliau ini dari kecil sampai beliau sudah usia tua gak pernah maksiat mata. Beliau gak pernah keluar rumah kecuali di pesantren. Mata beliau hanya lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu mata diberikan apa? Keramat, bisa lihat dosanya orang lewat wujud hewani. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan dosa itu ada yang sifatnya seperti hewan. Dosa rakus. Orangnya rakus, sudah tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Dia punya wajah seperti hewan buas. Dosa tukang fitnah seperti ular dan seterusnya. Itu kelihatan, makanya beliau kacamata hitam itu menutup pandangan matanya. Wajar, bisa lihat begitu. Kenapa? Ini mata hanya lihat hadis Nabi SAW. Tidak pernah lihat maksiat. Sampai meninggal dunia. Beliau hafal hadis hampir 700.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. 700.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Balfaqih. Beliau punya gelar doktor di Suriah. Itu kalau terkenal di Malang, Darul Hadis. Jadi beliau sudah dididik oleh ayahnya di pesantren, tidak keluar dari pesantren, dijaga, tidak ada televisi, tidak ada tontonan-tontonan,
habis dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan ilmu, dengan ibadah. Begitu, dari kecil sampai dewasa. Sampai akhirnya sudah dididik sekolah ke Mesir. Lolos ke satu, pindah lagi ke Suriah, ambil disertasi S3. Luar biasa, beliau berangkat dari Mesir, kitab ketinggalan di pesawat. Akhirnya pesawat balik ke Mesir. Jadi beliau masuk ke Suriah gak bawa buku. Pas kuliah S3 jurusan hadis, beliau diuji coba oleh para dosen, disertasinya S3 tentang hadis, masuk beliau tangan kosong, gak bawa buku, gak bawa pena. Duduk, ditanya sama para dosen, dia bilang, ya fulan, ya Said Abdullah bin Abdul Qadir, mana makalah? Dia bilang, mohon maaf, saya punya kitab-kitab tertinggal di Mesir semuanya. Lalu terus bagaimana mau presentasi? Bagaimana mau presentasi? Dia bilang, tapi alhamdulillah itu kitab yang tertinggal semuanya sudah di kepala saya. Jadi tidak repot lagi dibawa. Kalau mau tes silakan. Nah, dites. Beliau sebutkan hadis-hadis. Antum kalau lihat beliau sebutkan satu hadis, itu dari beliau, ayah beliau, atau dari guru beliau, satu persatu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Bisa 60, bisa 40 orang, bisa 50 orang disebutkan. Disebutkan nama kitabnya, halamannya, cetakan kitabnya, kemudian mazhab Syafi'i seperti apa, mazhab Abu Hanifah seperti apa, Ahmad bin Hanbal seperti apa, Maliki seperti apa. Disebutkan secara rinci dari hafalan. Dari hafalan. Itu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih. Dalam satu hadis beliau pernah bersabda, beliau pernah menyampaikan, bukan bersabda, pernah menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan, man ta'allama ilma inda ahlil bait, siapa yang belajar ilmu agama dari ahlul bait Nabi Muhammad SAW, min hamalati sunnati, yang mereka berpegang teguh dengan sunnahku, min syuqqatin ba'idah, dan mereka itu nuntut ilmu dari tempat yang jauh, datang jauh-jauh tujuan menuntut ilmu agama, atalallahu umrahu, maka orang tersebut Allah panjangkan umurnya. Wa awsallahu rizkahu, dan Allah akan luaskan rizkinya. Wa amatahu ala husnil khatimah, dan orang tersebut akan Allah wafatkan dalam keadaan husnil khatimah. Ini memang saya sudah cari di kitab hadis, memang tidak ditemukan. Tapi kalau menyatakan beliau muhaddis, mungkin beliau punya kitab yang kita tidak miliki. Beliau hafal hadis sampai 1.700.000. Beliau muhaddis, musnid. Ini hadis diriwayatkan oleh beliau langsung kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menyampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menyampaikan kepada masyarakat. Jadi hadis ini hadis langka.